Pertama-tama saya ingin mengucapkan sesuatu salam yang diajarkan oleh Tuhan kepada Nabi Musa alaihissalam, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sebuah ucapan salam yang diucapkan oleh Yesus dalam Lukas pasal 24 ayat 36. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, Assalamualaikum. Itulah salam yang diajarkan Tuhan kepada Nabi Musa, Nabi Muhammad, dan kepada Yesus. Sekarang kita masuk ke dalam pembahasan pada sore hari ini, yaitu tentang membuat atau ramalan akan datangnya Nabi Muhammad di dalam Alkitab, yang selama ini tidak diterima oleh umat Kristiani, oleh orang-orang Kristen. Oleh sebab itu, marilah kita cek apakah benar nubuat akan kedatangan Nabi Muhammad itu sudah diramalkan dalam Alkitab ini. Nah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala Isa ibnu Maryam ya bani Israil inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat taurati wa mubasysyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadza sihrun mubin. Dan ingatlah ketika Isa atau Yesus putra Maria berkata, Ya Bani Israel, hai Bani Israel, ini Rasulullah ilaikum, saya ini Rasul Allah kepada kamu, utusan Allah, dikirim kepada kamu semua. Musaddiqan lima baina yadayya, membenarkan hukum Taurat, musaddiqan lima baina yadayya minat Taurati, membenarkan Taurat yang datang sebelumku. Taurati wa mubasysyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad, dan memberikan kabar gembira akan datangnya seorang utusan, seorang messenger yang datang setelahku, namanya Ahmad. Ahmad ini nama lain daripada Nabi Muhammad. Falamma ja'ahum, maka ketika datang kepada mereka Nabi itu, qalu hadza sihrun mubin, mereka berkata, ini adalah sihir yang nyata. Untuk itu langsung saja kita jadikan satu ayat sebagai batu lompatan dalam Alkitab ini, yaitu kitab Ulangan pasal 18 ayat 18. Ayat ini membicarakan suatu ramalan. Ini ayat berbicara tentang akan lahirnya seorang nabi. Nah, ayat ini meramalkan nanti akan datang seorang nabi, akan bangkit seorang nabi. Siapa itu nabinya kita tidak tahu. Makanya kita harus menganalisa ayat ini. Siapa sih kira-kira ayat yang dimaksud oleh nabi yang dimaksud oleh ayat ini? Langsung saya bacakan saja ayatnya. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka sendiri. Seperti engkau ini, aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya, dan ia akan mengatakan kepada mereka segala sesuatu yang kuperintahkan kepadanya. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka. Jelas ayatnya bahwa nanti akan ada seorang nabi yang bangkit bagi mereka, bagi Israel, dari antara saudara mereka sendiri. Dari dia juga, saudaranya dia juga, dari saudara Israel. Seperti jadi syarat nabi ini yang ada dalam Alkitab yang diramalkan ini harus punya syarat dan kriteria. Apa itu syarat dan kriterianya? Yaitu syaratnya harus bersaudara dengan mereka, dengan Israel. Nah, kalau nabi-nabi banyak dari Israel banyak, ada Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Isa pun satu keturunan Nabi Israel. Tetapi Nabi Muhammad, kalau apakah Nabi Muhammad berhasil memenuhi kriteria yang ada dalam ramalan ini, yang ada di sini ayat ini? Mari kita lihat, apakah Nabi Muhammad bersaudara dengan Israel? Masih ingat cerita tentang Nabi Ibrahim yang punya 2 orang istri? Yang pertama Sarah, yang kedua Hajar. Pertama Nabi Ibrahim
dengan Sarah tidak punya anak. Kemudian menikah lagi dengan Hajar. Nah, dari Hajar ini lahirlah Nabi Ismail. Ketika Nabi Ismail ini beranjak dewasa, sudah mulai besar, Sarah ini diberi kabar gembira oleh malaikat bahwa engkau juga akan mengandung, akan melahirkan anak. Nah, Sarah tidak percaya karena memang pada waktu itu Sarah sudah tua. Saya ini sudah tua, bagaimana saya bisa punya anak? Udah lanjut usia. Akan tetapi itulah kehendak Allah. Kalau Allah berkehendak, idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Kalau Allah berkehendak menetapkan sesuatu, tinggal berkata kepadanya jadi maka jadilah. Nah, Sarah itu tertawa, makanya anak yang lahir itu diberi nama Ishak. Ishak itu dalam bahasa Ibrani artinya tertawa. Tertawa, makanya diberi nama Ishak. Nah, kalau tadi yang pertama Hajar mempunyai anak Nabi Ismail, yang kedua Sarah mempunyai anak Nabi Ishak. Kemudian Nabi Ishak ini nanti mempunyai anak lagi, Nabi Yakub. Nah, Nabi Yakub inilah yang disebut Israel. Jadi Israel itu nama lain daripada Nabi Yakub. Nanti dari Nabi Yakub ini muncul Nabi Yusuf dan sebagainya, keturunannya banyak. Oleh sebab itu makanya ada istilah Bani Israel. Bani itu artinya anak. Terus kemudian Israel itu Yakub tadi, Nabi Yakub. Bani Israel anak Nabi Yakub. Ya keturunannya nanti jadi bangsa Israel itu, yang bangsa Israel itu. Kemudian kalau tadi Ishak ini jadi bangsa Israel ke sana. Nah, bagaimana dengan Ismail? Nabi Ismail ini setelah dipisahkan oleh Nabi Ibrahim, dia sama ibunya tinggal di padang gurun. Kemudian ibunya pengen mencari air untuk Nabi Ismail ini, karena Nabi Ismail itu waktu itu masih bayi, aus, nangis, pengen minum kali, itu nggak ada air, makanya ibunya itu nyari-nyari ke gunung, ke Safa dan Marwah, bolak-balik Safa dan Marwah. Nah, akhirnya malaikat datang mengumpulkan air di bawah kaki Nabi Ismail. Nabi Ismail kakinya gini-gini, maksud apa? Menendang-nendang tanah. Makanya datang malaikat berkata zam. Makanya timbullah air Zam-Zam itu. Mata air Zam-Zam itu artinya Zam-Zam itu berkumpul. Ma'a itu air Zam-Zam, ma'a Zam-Zam, air Zam-Zam. Oleh sebab itu itulah nanti yang akan jadi bangsa Arab tuh dari Nabi Ismail itu nanti. Begitu ketemu dengan musafir nanti dinikahkan sama anaknya itu, nanti barulah beranak pinak jadi bangsa Arab. Dari bangsa Arab ini muncullah Nabi Muhammad SAW. Kalau tadi Nabi Ishak jadi bangsa Israel, Nabi Ismail jadi bangsa Arab, otomatis bangsa Arab dan bangsa Israel ini bersaudara. Karena sama-sama nabinya itu sama-sama keturunan Nabi Ibrahim. Nabi Ismail kakaknya, Nabi Ishak adiknya. Ya kan? Bersaudara kan? Makanya Nabi Muhammad yang muncul dari bangsa Arab ini masih saudara sama sama Israel. Jadi di sini dikatakan bahwa dari antara saudara mereka. Kalau ini disebutkan Nabi Muhammad, apakah Nabi Muhammad saudara? Ya, jelas saudara. Karena cerita tadi masih ada keturunan. Nah, kemudian ayat selanjutnya, seperti engkau katanya. Jadi kriteria selanjutnya Nabi yang akan lahir ini harus seperti engkau. Siapa engkaunya? Nabi Musa. Nabi yang lahir ini harus seperti Nabi Musa. Sekarang kita lihat, amati baik-baik. Nabi Isa dengan Nabi Muhammad, mana yang lebih cocok, mana yang lebih mirip dengan Nabi Musa? Nah, sekarang kita lihat gelarnya. Dari gelarnya dulu. Nabi Isa oleh orang-orang Nasrani digelari apa? Dikasih gelar apa? Tuhan atau anak Tuhan. Sedangkan Nabi Musa gelarnya Nabi. Jadi tidak sama. Antara Nabi Musa dan Nabi Isa tidak cocok. Tidak sama, makanya yang ini dipanggil Tuhan Yesus katanya. Yang ini dipanggil Nabi Musa. Makanya tidak sama. Kemudian lagi yang kedua, Nabi Isa mati menebus dosa di tiang salib, disalib. Sedangkan Nabi Musa mati tidak menebus dosa. Nah, jadi tidak sama. Antara Nabi Isa dan Nabi Musa tidak sama. Kemudian Nabi Isa turun ke neraka selama 3 hari.
Tapi Nabi Musa tidak turun ke neraka selama 3 hari. Jadi tidak sama lagi tuh kan. Berapa poin yang tadi sama? Udah 3. Kan kriterianya like unto thee. Harus seperti engkau. Mithluka atau dalam bahasa Arab itu. Harus seperti engkau Nabi Musa. Sedangkan Nabi Isa tidak sama dengan Nabi Musa. Nah, sekarang bagaimana dengan Nabi Muhammad? Kalau Nabi Muhammad dilihat-lihat, kita sebagai contoh, Nabi Musa punya ayah dan punya ibu, punya orang tua. Nabi Muhammad juga punya orang tua. Akan tetapi Nabi Isa hanya punya ibu, tidak punya bapak, karena tadi lahirnya secara ajaib. Jadi Nabi Muhammad dan Nabi Musa sama. Nah, kriterianya kan harus like unto thee, sama seperti engkau, sama seperti Nabi Musa. Nabi Muhammad sama-sama punya ayah. Kemudian lagi kelahiran. Nah, tadi kelahirannya secara normal kalau Nabi Musa, dari melalui proses percampuran laki-laki dan perempuan, suami istri, barulah lahir Nabi Musa. Nabi Muhammad juga dari Abdullah, terus ibunya Aminah bercampur, jadi lahirlah Nabi Muhammad. Nah, kalau Nabi Isa kan seperti tadi diperkuat oleh Ruhul Kudus. Makanya dari proses kelahirannya saja sudah berbeda. Oleh sebab itu Nabi Muhammad yang cocok sama Nabi Musa, bukan Nabi Isa. Nabi Isa tidak sama. Yang lebih mirip Nabi Muhammad. Terus lagi melalui proses ngomong-ngomong perkawinan, Nabi Musa punya istri dan punya anak keturunan. Nabi Muhammad juga sama, punya istri, punya anak, punya keturunan, punya anak cucu. Sedangkan Nabi Isa menurut kepercayaan Kristen, ya kan, tidak punya istri, bujangan seumur hidup, tidak kawin katanya. Terus lagi apa? Harus seperti engkau. Nah, harus seperti engkau. Pokoknya ciri-cirinya harus seperti Nabi Musa ya. Tidak boleh ini kriterianya tuh, nggak boleh melenceng. Yesus ditolak oleh kaumnya, sedangkan Nabi Musa tidak ditolak. Nah, Nabi Musa dan Nabi Muhammad sama-sama diakui oleh kaumnya. Walaupun Bani Israel ini sering bikin repot Nabi Musa, tapi pada akhirnya pas ketika Nabi Musa meninggal, mereka mengakui bahwa Nabi Musa itu utusan Allah. Nabi Muhammad juga sama begitu. Dulu, bangsa Arab itu bikin repot sama Nabi Muhammad. Tapi ketika Nabi Muhammad meninggal, bangsa Arab mengakui bahwa Muhammad Rasulullah. Nabi Muhammad itu utusan Allah. Sedangkan Nabi Isa, silakan buka Yohanes pasal 1 ayat 11. Apa di situ dikatakan? Dia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi kepunyaannya menolak. Apa artinya? Tafsirnya bagaimana? Dia datang kepada umatnya, tapi umatnya menolak. Yohanes pasal 1 ayat 11. Jadi Nabi Isa ini datang kepada umatnya, tapi umatnya tidak mengakui, malah dikejar-kejar, disalib, ya kan? Nabi Isanya. Jadi apa ya? Tidak sama. Datang dengan, kemudian Nabi Musa itu datang dengan hukum baru, yaitu hukum Taurat. Sebelumnya tidak ada nabi sebelum Nabi Musa, tidak ada yang datang dengan hukum. Begitu datang Nabi Musa, dia membawa hukum baru, hukum Taurat. Nabi Muhammad juga sama, datang dengan hukum baru, hukum Al-Quran. Tapi kalau Nabi Isa, apa katanya tadi dalam surat pembukaan? Musaddiqal lima baina yadayya, membenarkan yang datang sebelumku, minat Taurat, dari Taurat. Jadi kalau Nabi Isa datangnya cuma melengkapi saja, menyempurnakan Taurat, bukan tidak membawa hukum baru kalau Nabi Isa. Kalau Nabi Muhammad dan Nabi Musa sama-sama membawa hukum baru, hukum Taurat dan hukum Al-Quran, ya kan? Kalau Nabi Isa tidak membawa hukum baru, hanya menyempurnakan Taurat. Jadi Nabi Isa tidak sama dengan Nabi Musa. Yang sama itu Nabi Muhammad, karena sama-sama membawa hukum baru. Kemudian lagi dikatakan bahwa, masih cara meninggal Nabi Musa dan Nabi Muhammad itu sama-sama secara normal. Sedangkan Nabi Isa atau Yesus, bagaimana cara meninggalnya? Menurut kepercayaan Kristen, Yesus disalib sebagai kriminal. Jadi tidak sama antara Nabi Musa dan Nabi Isa dan Yesus, tidak sama. Yang sama itu cara meninggalnya Nabi Muhammad dan Nabi Musa itu sama meninggalnya. Kemudian lagi tempat kembali, dikatakan bahwa Nabi Musa dan Nabi Muhammad terbaring di kubur. Sedangkan Yesus katanya disebutkan
duduk di sebelah kanan Bapak di sorga. Jadi dari tempat kembalinya saya sudah berbeda. Karena Nabi Muhammad dan Nabi Musa katanya terbaring di kubur, di bumi. Sedangkan Nabi Yesus di sorga. Kan beda kan? Jadi Yesus tidak sama dengan Nabi Musa. Yang sama itu Nabi Muhammad. Sedangkan kriteria di sini adalah like unto thee, misluka, harus seperti engkau ini, Nabi Musa. Nah, dari tadi aja kriterianya Nabi Muhammad lebih cocok kepada Nabi Musa. Jadi Nabi Muhammad berhasil memenuhi kriteria yang ada dalam Alkitab ini. Kemudian lagi, aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya. Apa pengertian aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya? Kalau saya berkata qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Apakah itu maksudnya menaruh firman dalam mulut? Tidak. Karena kemudian jika Anda mengucapkan ulang qul huwallahu ahad, Allahu samad, tidak. Karena itu umat Islam sudah pada tahu semua. Akan tetapi kalau saya berbicara dengan bahasa baru, yang umat Islam belum tahu bahasa baru, seperti contohnya mungkin bahasa Ibrani. Apabila saya berbicara dengan bahasa Ibrani, kemudian Anda mengulanginya lagi, misal contohnya begini, Shema Isra'ilu Adonai Lachainu Adonai Echad. Itu tadi bahasa Ibrani. Kemudian saya minta Anda untuk mengulangi. Ulang, ayo coba. Kemudian Anda mengulangi, Shema Isra'ilu Adonai Lachainu Adonai Echad. Apakah itu dimaksud menaruh firman dalam mulut? Ya benar itu. Yang dimaksud menaruh firman dalam mulut ini seperti itu. Jadi saya berbicara dengan bahasa baru, bicara kepada Anda, kamu bilang, Shema Isra'ilu Adonai Lachainu Adonai Echad. Kemudian dia menjawab, Shema Isra'ilu Adonai Lachainu Adonai Echad. Jadi saya mengajarkan bahasa Ibrani sama dia gitu. Menaruh bahasa Ibrani di mulutnya dia gitu. Nah, kemudian apa hubungannya sama Nabi Muhammad? Hubungannya waktu ketika Nabi Muhammad itu berada di Gua Hira, ngapain? Bertahanut, menghindarkan dari masyarakat Arab jahiliyah. Nabi Muhammad tuh menghindar, makanya kabur ke gua supaya tidak nggak terbawa-bawa gitu, perilakunya nggak seperti orang Arab jahiliyah. Makanya pas ada di Gua Hira itu datanglah malaikat Jibril. Nah, apa kata malaikat Jibril? Iqra, bacalah. Kemudian Nabi menjawab, Ma'ana biqari'in, saya tidak bisa membaca. Karena emang Nabi Muhammad tidak bisa membaca, tidak bisa baca tulis. Kemudian Nabi Muhammad dipeluk oleh malaikat Jibril. Nah, dirangkul, dilepasin lagi sampai sesek katanya, kalau dicerita di hadis itu sampai sesek. Sesek katanya. Terus dilepasin lagi, disuruh baca lagi, Iqra. Ya masih tetap tidak bisa baca. Ma'ana biqari'in kata Nabi Muhammad. Terus dipeluk lagi, dilepasin lagi, suruh baca lagi, Iqra yang 3 kalinya kan. Barulah Nabi nyadar, Ma'aqra, apa yang aku baca? Ternyata yang disebut membaca di sini bukan membaca begini. Ternyata yang disebut membaca itu mengulangi kata-kata malaikat Jibril tadi. Yang disebut menaruh firman dalam mulut itu. Iqra, bacalah. Nah, barulah apa yang aku baca kata Nabi kan, barulah turun ayat 1 sampai 5 surat Al-Alaq ya. Surat Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Terus kemudian barulah Nabi Muhammad tuh nyadar, ternyata yang harus dilakukan oleh Nabi itu cuma mengulangi kata-kata malaikat Jibril. Akhirnya malaikat Jibril ngajarin firman tadi itu, diletakkan di mulut Nabi firman-firman itu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kemudian Nabi mengucapkan ulang. Oh ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. 'Allamal insana ma lam. Nah, itu yang disebut menaruh firman dalam mulut, seperti yang disebutkan dalam aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya. Nah, cocok. Dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Jadi jadi Nabi Muhammad ini begitu mendapat wahyu, diangkat jadi rasul, segera pergi ke bangsa Arab, mengumumkan, nih saya ini rasul Allah
sekian, jangan kamu menyembah berhala, sembahlah itu Allah itu satu, cuma satu, jangan mempersekutukan dengan apapun. Nah, barulah setelah turun dari gua tadi, gemetaran Nabi Muhammad tuh, demam, kayak panas dingin, keringetan bener. Pulang ke rumah Khadijah, kemudian segera lapor, Khadijah, cover me, selimuti saya, selimuti gitu ya. Terus kata Khadijah, oh my husband, what happened to you, katanya. Ada apa suamiku? Kok bisa begini, katanya. Oh, nggak tahu, mungkin saya ini beranjak menjadi gila, katanya. Apa saya ini jadi gila, katanya. Oh no, my husband, let it go to my uncle Warokah bin Naufal. Oh, nggak masalah. Udah, ayo setelah ini kita pergi ke paman saya, kata Khadijah, Warokah bin Naufal. Akhirnya Nabi dibawa ke Warokah bin Naufal. Warokah bin Naufal ini seorang Nasrani. Nah, Nasrani. Jadi dia tuh menguasai kitab Injil, Warokah itu. Menguasai bahasa Ibrani. Jadi bahasa Ibrani disalin, Injil bahasa Ibrani disalin ke bahasa Arab. Makanya dia tuh apal ciri-ciri Nabi yang akan muncul itu Warokah itu tahu. Jadi begitu disebutkan tadi peristiwanya ini, ciri-cirinya ini di Gua Hiro begini. Oh, Warokah langsung tahu. Karena Warokah tuh hafal isi Injil itu. Jadi makanya tidak ada ragu lagi, kata Warokah. Oh, kamu ini barusan diangkat jadi rasul, katanya kan. Itu tuh yang waktu datang kepada kamu itu Jamus itu malaikat Jibril itu yang waktu datang kepada Nabi Musa dulu. Itu yang bawa wahyu itu, katanya. Oh, jadi barulah Nabi percaya bahwa dia itu baru diangkat menjadi seorang rasul, gitu kan. Kemudian langsung dia segala yang kuperintahkan kepadanya, langsung Nabi Muhammad perintah dari Allah itu langsung diinikan kepada bangsa Arab, diproklamasikan bahwa saya ini seorang nabi, gitu kan. Nah, inilah kitab Ulangan pasal 18 ayat 18. Ternyata dari tadi ya, Nabi Muhammad ini cocok terus sama ramalan ini. Setelah kita analisa segala macam, ternyata Nabi memenuhi kriteria. Ya ini disebutkan bahwa seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka saudara mereka seperti engkau, aku menaruh firman-Ku. Cocok. Tidak ada ragu lagi, ini pasti ramalan Nabi Muhammad. Karena Yesus tidak bisa memenuhi ramalan ini, ya kan? Tidak cocok Yesus tadi. Dari segi seperti Musa saja udah banyak perbedaan. Segini Nabi Muhammad, ya kan? Oke. Sekarang kita cek lagi dalam kitab Nabi Yesaya. Dalam kitab Nabi Yesaya pasal 29 ayat 12. Saya bacakan ayatnya. Dan apabila kitab itu diberikan kepada seseorang yang tidak dapat membaca dengan mengatakan, baiklah, bacalah ini, maka ia akan menjawab, aku tidak dapat membaca. I couldn't read. Ma ana biqari'in. Peristiwa apa ini? Inilah peristiwa tadi yang diceritakan tadi ketika Nabi Muhammad berada di Gua Hiro itu. Ini ada di sini. Nah, dan apabila kitab itu diberikan kepada seseorang yang tidak dapat membaca dengan mengatakan, bacalah ini, maka ia akan menjawab, aku tidak dapat membaca. Dengan mengatakan, Iqra, kata malaikat Jibril kan, maka ia akan menjawab, ma ana biqari'in. I couldn't read. Saya tidak bisa baca. Ini cocok Nabi Muhammad, ya kan? Yesaya pasal 29 ayat 12. Kemudian lagi dalam kitab Yudas. Di dalam kitab Yudas pasal 1 ayat 14. Juga tentang mereka Henok. Henok ini keturunan ketujuh daripada Nabi Adam. Nabi Henok telah bernubuat. Nah, telah meramalkan Nabi Henok ini. Katanya, sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudus. Ah, ini lagi. Disebutkan, sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudus. Harusnya ini terjemahannya kurang tepat. Kalau dalam Alkitab bahasa Inggris disebutkan, He came with 10,000 of saints. Dia datang dengan 10.000, dengan 10,000. Apa artinya 10,000? 10,000 itu 10.000, bukan beribu-ribu. Nah, di sini disebutkan dengan beribu-ribu orang kudus. Jadi ini kurang tepat ini penterjemahan ini. Harusnya sesungguhnya Tuhan datang dengan 10.000 orang kudus. Nah, ini peristiwa mana?
ini adalah peristiwa ketika Nabi Muhammad datang menaklukkan Mekah. Nabi Muhammad itu datang, pasukannya 10.000, 10,000. Nggak ada yang punya pasukan tuh 10.000 selain Nabi Muhammad, tidak, nggak ada. Oleh sebab itu, inilah curang ya sesungguhnya, nggak tahu curang atau apa, sengaja atau emang Alkitabnya yang salah ini. Hendak menghakimi semua orang dan menjatuhkan hukuman atas orang-orang fasik karena semua perbuatan fasik yang mereka lakukan dan karena semua kata-kata nista yang diucapkan orang-orang berdosa yang fasik itu terhadap Tuhan. Jadi Nabi Muhammad itu hendak menjatuhkan hukuman kepada bangsa Arab musyrik. Jadi datang Nabi masuki pintu gerbang Mekah. Di situ dikatakan bahwa, tapi Nabi datang menghukumi tidak main pancung. Nabi tidak main pancung. Sekarang Islam itu begitu. Begitu Nabi datang, pintu-pintu tidak ada yang terdobrak. Rumput-rumput tidak ada yang tercabut di Mekah. Barang siapa masuk ke rumah Abu Sufyan, selamat. Barang siapa masuk ke Ka'bah, selamat. Barang siapa masuk ke rumah si itu, barang siapa masuk ke rumah ini, barang siapa masuk ke rumah itu, selamat. Tidak main pancung Nabi Muhammad itu. Makanya inilah ramalannya yang akan datang tadi. Dan hendak menjatuhkan hukuman atas orang fasik karena semua perbuatan fasik mereka yang lakukan dan karena semua kata-kata nista. Jadi inilah kemenangan Islam tuh di sini. Datang dengan 10.000 orang kudus menaklukkan Mekah, segala 360 berhala dihancurkan di Mekah. Hubal, Lata, Uzza, Manat, berhala-berhala itu dihancurin semua di Mekah. Makanya turunlah al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum nikmati wa raditu lakum al-islam madinah, dan kuridoi Islam itu sebagai din, sebagai agama bagimu, gitu kan. Kemudian lagi dalam ini bukan cuma sekedar ramalan, tetapi namanya Nabi Muhammad ada di sini, ada dalam Alkitab. Tidak percaya? Silahkan buka Kitab Kidung Agung pasal 5 ayat 16. Tapi ada syaratnya. Untuk menemukan nama Nabi Muhammad, kita harus melihatnya dalam Alkitab bahasa aslinya, bahasa Ibrani. Dalam Alkitab bahasa Ibraninya, di situ tertulis bahasa Ibrani Kidung Agung itu Shir Hashirim. Shir Hashirim pasal 5 ayat 16. Di situ tertulis khikko memetaqim fi qullu Muhammadin zahdudi fi jahrai bainat Yerusalem. Begitu bahasa Ibraninya. Khikko memetaqim, terus di sini dikatakan kata-katanya manis semata-mata, segala sesuatu padanya menarik, fi qullu Muhammadin. Demikian itu, yang tadi itu adalah Muhammad yang mulia. Fi qulu itu artinya keseluruhan daripada yang dijelaskan tadi. Khikko memitakim, kata-katanya manis semata-mata, segala sesuatu padanya menarik. Fi qulu itu semua adalah Muhammadim. Muhammad adalah nama Nabi. Im dalam bahasa Ibrani itu artinya the plural of respect. Apa ya? Plural yang menyatakan kemuliaan. Jadi fi qulu Muhammadim artinya dia adalah Muhammad yang mulia. Zahdudi fi jahri bainat Yerusalem. Demikianlah kasihku teman-teman, hai putra-putri Yerusalem. Tapi dalam Alkitab itu diterjemahkan nama Nabi Muhammadnya dibuang. Jadi dirubah, diganti demikianlah kekasihku, demikianlah temanku. Jadi nama Nabi Muhammadnya diterjemahkan ulang, dihapus. Tapi sampai sekarang dalam bahasa Ibrani masih ada Nabi Muhammad itu, Muhammed, mim hay dalat, mim dalat. Jadi kalau tidak percaya silahkan cari Alkitab.